Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek kelompok kami dengan judul yaitu validasi URL menggunakan regex dan otomata. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri dengan NIM 22000 18073, nama Yuda Wiradharma, lalu ada 20 dengan NIM 2218068 dengan nama Hasan Nur Rasyid. Lalu ada lagi teman saya dengan NIM 2218076 dengan nama Ridho Isari Fananda. Lalu yang terakhir itu dengan NIM 22000 18067 dengan nama M. Syawali HW. Nah, di sini pendahuluan tujuan. Program ini bertujuan untuk memvalidasi masukan berupa URL agar sesuai dengan format standar, seperti yang digunakan pada halaman registrasi atau input di formulir daring. Validasi ini memastikan bahwa input yang diberikan adalah URL yang sah secara not formal. Deskripsi masalah. Masalah yang dihadapi adalah banyaknya masukan URL yang tidak valid secara formal, secara format, seperti tidak mencantumkan protokol HTTP atau HTTPS, atau menggunakan karakter yang tidak sesuai standar. Regex dan otomata digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan validasi formal terhadap masukan URL. Nah, langsung saja sini ada lingkup dan batasan. Lingkup proyek ini meliputi validasi URL dengan regex dan rancangan otomata DFA. Input yang digunakan berupa string URL dengan batasan URL harus memiliki protokol HTTP atau HTTPS. URL hanya mendukung karakter alfanumerik, tanda hubung, strip, dan titik untuk domain. Tidak mendukung URL dengan protokol selain HTTP atau HTTPS. Regex. Regular expression atau yang disebut regex adalah pola teks yang digunakan untuk mencocokkan string berdasarkan aturan tertentu. Dalam validasi URL, regex dirancang untuk memastikan struktur URL sesuai dengan standar yang meliputi protokol HTTP atau HTTPS, nama domain yang valid, dan optional path query atau fragment identifier. Otomata. Otomata adalah model matematika untuk komputasi. Dalam proyek ini, Finite State Automaton atau VSA digunakan untuk memproses input URL. DFA atau Deterministic Finite Automation memastikan bahwa setiap masukan mengikuti lintasan yang sesuai dengan aturan regex. Regex dan otomata memiliki hubungan erat dalam memvalidasi string. Regex dapat diubah menjadi DFA atau NFA, yang kemudian digunakan untuk memproses input secara deterministik atau non-deterministik. Nah, di sini ada desain Regex-nya. Regex digunakan untuk memvalidasi URL, seperti yang dapat dilihat. HTTPS memastikan URL diawali dengan protokol HTTP atau HTTPS. Lalu itu ada eh, huruf A sampai Z, terus ada berkasnya juga untuk mencocokkan nama domain. Lalu bawahnya itu untuk memastikan domain level atas seperti .com, .org, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu ada path untuk menangani path optional setelah domain. Nah, langsung saja saya akan mendemokan untuk programnya ya. Di sini ada diagram transisi state-nya seperti berikut, seperti pada gambar. Hmm.
Nah, di sini ada uji coba dan hasilnya. Nah, saya akan mendemokan programnya. Di sini kita akan mencoba yang inputan valid dulu, HTTPS, terus youtube.com dengan validasinya valid. HTTP, lalu youtube.com. Gini ya. .com. Nah, lalu kita coba validasi. Oh, ini salah ya. Oh, kebalik. Sorry. Gini, HTTP. Nah, dia akan menampilkan hasil URL valid. Nah, lalu kita coba URL yang selanjutnya itu HTTPS terus colorhunt colorhunt.co dot terus slash colorhunt.co. Nah, ini dia akan menampilkan output URL valid. Selanjutnya kita coba yang validasi untuk yang invalidnya, non valid. Ini ada HTTP example. Nah, ini HTTP terus titik dua slash example. Nah, dia akan menghasilkan URL tidak valid. Lalu untuk yang selanjutnya example.com. Example.com ya ini. Coba lagi, karena dia URL tidak valid. Lalu yang terakhir HTTPS invalid domain.com. Nah, jadi itu ini dia URL-nya itu ada spasi ya. Nah, lalu kita coba validasi, maka dia kan menghasilkan output URL tidak valid. Nah, seperti itu programnya. Lalu di sini ada exit untuk keluar dari program. Nah, kesimpulannya, proyek ini berhasil membuat sistem validasi URL menggunakan regex dan otomata. Regex menyediakan dasar logika untuk memvalidasi pola, sementara DFA memastikan proses validasi dilakukan secara terstruktur. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.